Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zarun Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Transformasi Industri Kreatif, Implikasi terhadap Peran Ahli Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Modern. Yang pertama, abstrak. Peran ahli bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia modern. Dalam era digital yang terus berkembang, industri kreatif telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi budaya hingga pendidikan. Pada artikel ini akan membahas mengenai dampak dari perkembangan industri kreatif terhadap peran ahli bahasa khususnya bahasa Indonesia dalam konteks pembelajaran modern. Dengan teknologi dan media baru memainkan peran atau cara individu untuk memperoleh dan memproses informasi telah berubah secara signifikan. Hal ini merupakan tantangan era sekarang yang harus dihadapi oleh semua orang, terkhusus dalam bidang bahasa dan lain sebagainya. Seorang ahli bahasa merupakan tenaga pengajar yang menjembatani seseorang untuk tidak hanya menyediakan pengajaran, tetapi juga bertindak sebagai penghubung penting antara materi pembelajaran dan pemahaman seorang siswa. Seorang tenaga pengajar harus menyesuaikan pendekatan mereka agar tetap relevan dalam lingkungan pembelajaran yang dipengaruhi oleh industri kreatif. Pada artikel ini pula akan berusaha mengidentifikasikan tantangan yang harus dihadapi oleh ahli bahasa untuk menawarkan strategi mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran secara modern. Pertama, masuk pendahuluan. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang tumbuh dari kreativitas, keahlian, dan potensi individu dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja melalui proses penciptaan dan memanfaatkan inovasi dan kreasi dari individu tersebut. Dalam konteks ini, industri kreatif mencakup beragam bidang seperti seni, desain, media, hiburan, arsitektur, dan lain sebagainya yang seluruhnya mengandalkan daya imajinasi dan bakat unik seseorang masing-masing individu untuk menghasilkan produk layanan atau karya seni yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Gumilar 2015. Kemudian di sini ada industri kreatif dan peranannya dalam masyarakat modern. Industri kreatif ini memiliki peran yang sangat berarti di masyarakat modern sekarang. Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Industri kreatif merupakan sumber utama inovasi dan kreativitas untuk melalui produk-produk yang telah dihasilkan. Industri ini telah mendorong cara berpikir baru masyarakat dan solusi-solusi inovatif untuk berbagai masalah. Kemudian adalah pertumbuhan teknologi karena industri kreatif menjadi motor penggerak bagi inovasi dan teknologi terbarukan. Yang ketiga adalah pendidikan. Melalui pendidikan, industri kreatif adalah menciptakan kebutuhan akan pendidikan yang lebih modern dan efisien. Kemudian adalah pengaruh global. Nah, industri kreatif merupakan wujud dari pengaruh global yang memungkinkan budaya luar untuk berinteraksi tanpa batas melalui teknologi yang ada. Kemudian ada lapangan pekerjaan. Industri kreatif ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekarang. Kemudian ada tingkat perekonomian. Industri kreatif juga membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan menjadi unsur kebaruan dari sektor perekonomian. Kemudian pengertian dari ahli bahasa. Ahli bahasa merupakan seorang linguis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa tertentu atau dalam bidang linguistik secara umum. Seorang ahli bahasa dapat memiliki pemahaman mendalam tentang tata bahasa, struktur, dan fenomenologi bahasa tersebut. Ahli bahasa juga dapat mempelajari aspek sosial, sejarah, dan budaya dari bahasa tertentu, serta bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Ahli bahasa juga dapat bekerja dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penerjemahan, penelitian, teknologi bahasa, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengajar bahasa.
Setelah ahli bahasa ada pengajar bahasa. Pengajar bahasa merupakan seorang yang mengajar dan membimbing orang lain dalam mempelajari suatu bahasa. Mereka dapat bekerja di berbagai konteks termasuk di sekolah, perguruan tinggi, lembaga khusus, atau secara mandiri seperti guru privat. Pengajar bahasa perlu memahami secara mendalam struktur bahasa yang telah diajarkan serta memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan materi secara efektif kepada siswa. Mereka juga mengadaptasi mode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa masing-masing. Yang kemudian ada pengajar bahasa itu di era sekarang dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, yang mana kita ketahui bahwa dulu pengajaran bahasa sering kali dilakukan dengan cara tatap muka tanpa adanya teknologi modern. Metode pengajaran klasik ini melibatkan interaksi langsung antara siswa dan guru dalam ruang kelas. Namun sekarang, pengajaran bahasa ini memiliki akses, yakni teknologi modern untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa. Sekarang, pembelajaran bahasa dapat diakses dalam kapanpun dan dimanapun melalui internet, contohnya. Kemudian ada pembahasan. Di sini terdapat suatu masalah, yakni perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan suatu tantangan mengajar bahasa untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Kemudian, dalam artikel ini memiliki suatu solusi, yakni seorang pengajar harus memotivasi dan memampukan siswa untuk menggunakan bahasa dengan cara efektif dan inovatif, namun tetap didukung dengan teknologi di era sekarang, sehingga tidak ketinggalan zaman. Nah, melalui artikel ini telah dibahas bahwasannya terdapat rekomendasi praktis untuk ahli bahasa dan pendidik. Yang pertama adalah integrasi kreativitas dalam pembelajaran, yakni memanfaatkan pendekatan kreatif dalam merancang materi pembelajaran, misalnya dapat menciptakan aktivitas berbasis proyek, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan media visual dan audiovisual seperti gambar, video, audio untuk mendukung pelajaran bahasa. Nah, ini dapat di-share melalui seperti podcast, YouTube, dan seperti sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan teknologi dan alat digital. Ini juga termasuk, yakni memanfaatkan alat aplikasi digital yang modern untuk meng-share apa itu isi pelajaran dalam bahasa. Dan kemudian ada penilaian berbasis proses proyek atau karya. Jadi siswa harus menerapkan apa yang telah dipelajari melalui proyek. Kemudian penggunaan studi kasus dari industri kreatif, yakni memanfaatkan studi kasus atau contoh industri kreatif untuk mengajarkan kosakata, tata bahasa, dan konsep bahasa lainnya. Kemudian memberikan fasilitas sehingga menjadi pendorong untuk siswa semangat belajar dan menciptakan ide-ide kreatif baru. Yang kemudian setelah adanya tersebut tadi, ada dampak signifikan pada cara individu belajar setelah mengenal pembelajaran secara modern. Yang pertama, industri kreatif memiliki dampak signifikan pada cara individu belajar, terutama dengan penggunaan teknologi dan media baru. Pertama, yakni harus terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi seorang siswa itu harus mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran, seperti platform e-learning, online, aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak selanjutnya adalah fleksibilitas dan pembelajaran mandiri. Dan sekarang karena adanya industri kreatif melalui aplikasi tersebut, siswa dapat belajar secara mandiri, tidak harus bersama guru, namun dengan bimbingan guru melalui online, dan lain sebagainya, siswa dapat mengakses dengan baik apa yang telah dipelajari. Kemudian, keterampilan digital. Nah, siswa ini harus dibekali oleh keterampilan digital agar dapat mampu mengoperasikan segala sesuatu yang ada tadi.
Kemudian stimulasi kreativitas dan imajinasi melalui ekspor karya-karya industri kreatif individu dapat terinspirasi untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka sendiri. Kemudian keterlibatan melalui platform sosial. Industri kreatif ini memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi karya kreatif dan berinteraksi dengan audiens. Jadi ini merupakan terobosan terbaru untuk siswa agar lebih berinteraksi dengan audiens. Kemudian terdapat kesimpulan. Jadi di era digital sekarang yang terus berkembang, industri kreatif memainkan peran penting dalam transformasi budaya dan pendidikan. Artikel ini telah membahas dampak dari industri kreatif terhadap peran ahli bahasa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia modern. Pengajar bahasa dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatnya untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Rekomendasi praktis untuk ahli bahasa dan pendidik termasuk integrasikan kreativitas dan pembelajaran, memanfaatkan media visual dan audiovisual, menggunakan teknologi dan alat digital, serta memberikan penilaian berbasis proyek atau karya. Selain itu, penggunaan studi kasus dari studi kreatif dan fasilitas pembelajaran kreatif juga menjadi strategi yang sangat efektif untuk para siswa. Industri kreatif membawa dampak yang signifikan pada cara individu belajar dengan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan fleksibel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.